Yerusalem, kota yang terletak di wilayah timur Laut Tengah, bukan sekadar kota biasa. Kota ini adalah persimpangan antara sejarah, agama, dan politik, dan menjadi saksi dari ribuan tahun peradaban manusia. Dikenal sebagai kota suci bagi tiga agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Yerusalem bukan hanya sebuah tempat, tetapi simbol dari keimanan, identitas, dan perjuangan umat manusia. Maka mari kita bahas bagaimana pandangan tiga agama tersebut kepada kota ini. Bagi umat Yahudi, Yerusalem adalah pusat spiritual dan jantung identitas mereka. Kota ini adalah lokasi Bait Suci Tempel, yang pertama kali dibangun oleh Raja Salomo sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Bait Suci ini diyakini sebagai tempat kehadiran Tuhan di bumi, pusat ibadah, dan simbol kebesaran bangsa Israel. Bait Suci kemudian dihancurkan oleh Babilonia, dibangun kembali, dan kemudian dihancurkan lagi oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Meskipun Bait Suci fisiknya telah hilang, tempat suci yang tersisa, tembok ratapan atau Western Wall, tetap menjadi titik doa dan refleksi bagi jutaan Yahudi di seluruh dunia. Di sini, umat Yahudi menulis doa-doa pada kertas kecil dan menyelipkannya ke celah-celah tembok. Sebuah tradisi yang menunjukkan hubungan spiritual mereka yang mendalam dengan kota ini. Yerusalem juga muncul dalam banyak doa dan ritual Yahudi. Misalnya, dalam doa harian dan perayaan besar, umat Yahudi selalu menyebut Yerusalem sebagai kota yang mereka rindukan untuk kembali. Dan itu menandai hubungan emosional dan religius yang kuat antara orang Yahudi dengan tanah air mereka. Bagi umat Kristen, Yerusalem adalah kota di mana hidup Yesus Kristus berlangsung, yang mencakup momen-momen paling penting dalam ajaran Kristen. Peristiwa seperti penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus diyakini terjadi di kota ini. Gereja Makam Kudus, Church of the Holy Sepulchre, menjadi titik ziarah utama, dipercaya sebagai lokasi Golgota, tempat Yesus disalibkan, serta makam tempat ia dibaringkan sebelum bangkit. Yerusalem adalah pusat kegiatan para rasul awal dan menjadi kota penting dalam sejarah penyebaran ajaran Kristen. Setiap tahun, jutaan peziarah Kristen dari seluruh dunia datang ke kota ini untuk mengikuti jejak kehidupan Yesus. Dari Taman Getsemani di Bukit Zaitun hingga Via Dolorosa, jalur yang diyakini Yesus lalui menuju penyaliban. Hal ini menjadikan Yerusalem sebagai kota yang kaya akan nilai rohani, sejarah, dan budaya bagi umat Kristen. Bagi umat Islam, Yerusalem adalah kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Kompleks Al-Aqsa, yang dikenal juga sebagai Haram Al-Syarif, menjadi pusat spiritual Islam dan diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, perjalanan malam yang membawa Nabi dari Mekah ke langit, di mana beliau bertemu dengan para nabi dan menerima perintah sholat 5 waktu. Masjid Al-Aqsa dan kubah batu Dome of the Rock bukan hanya simbol keagamaan, tetapi juga simbol identitas umat Islam di seluruh dunia. Kota ini menjadi bagian penting dalam sejarah Islam, baik dalam konteks politik maupun spiritual, terutama selama era kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, ketika Yerusalem menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan Islam.
Keistimewaan spiritual Yerusalem tidak lepas dari sejarah konflik yang panjang. Kota ini telah berganti tangan berkali-kali dari Romawi, Bizantium, Arab, Ottoman, hingga era mandat Inggris, dan kemudian menjadi fokus konflik Israel-Palestina modern. Setiap penguasa meninggalkan jejak arsitektur, hukum, dan budaya yang berkontribusi pada mosaik sejarah kota ini. Konflik sering muncul karena klaim religius yang tumpang tindih. Umat Yahudi menganggap kota ini sebagai ibu kota historis dan spiritual mereka, sementara umat Islam memandangnya sebagai kota suci yang wajib dijaga, dan umat Kristen menempatkan Yerusalem sebagai pusat iman mereka. Ketegangan ini memuncak dalam politik modern, terutama setelah pembentukan negara Israel pada 1948 dan konflik berkepanjangan dengan Palestina, di mana status Yerusalem tetap menjadi isu sensitif di kancah internasional. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang isu global.